Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Puji Tuhan, saat ini kita berada di surat Yohanes dan kita memasuki surat Yohanes yang kedua. Kita mau fokus di pasalnya yang pertama karena hanya satu pasal. Jadi 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Saudara boleh lihat ayat yang ke-6. Saya bacakan, saudara simak di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat 2 Yohanes ini ditulis tidak lama setelah surat 1 Yohanes selesai ditulis oleh Yohanes sendiri. Kalau kita baca dari ayat pertama surat ini, kita baca dari awal, maka kita akan mengetahui bahwa surat ini itu ditulis untuk memperingatkan kita akan banyaknya para penyesat. Agar apa? Agar kita berhati-hati, agar kita jangan sampai sengaja atau tanpa sengaja mendukung para penyesat dengan ajaran-ajaran mereka yang sesat. Sehingga di dalam surat yang singkat ini, Yohanes mau kita dapat tetap kokoh dalam kebenaran. Yohanes mau kita tetap teguh dalam kebenaran yang sudah dari semula kita dengar, saudara. Sehingga iman kita, kebenaran yang kita pegang itu tidak digoncangkan oleh apapun juga. Kita tahu bersama, kita sering mendengar dari khotbah-khotbah firman-firman Tuhan yang kita dengar, kita baca mungkin, bahwa di akhir zaman begitu banyak penyesat. Akan begitu banyak penyesat. Mereka menganggap diri mereka benar. Mereka menganggap ajaran mereka benar. Tapi yang sebenarnya adalah mereka memutarbalikkan kebenaran tersebut. Agar umat Tuhan itu keliru dan disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Inilah pekerjaan para penyesat-penyesat di akhir zaman, saudara. Mereka mengajarkan sesuatu yang seakan-akan benar, seakan-akan baik, seakan-akan manis. Tapi sesungguhnya itu adalah sesat, itu tidak benar, saudara. Oleh karena itu Yesus mau kita tetap pada ajaran yang benar, tetap pada perintah yang benar, yang dari semula sudah kita dengar, yaitu apa? Hiduplah di dalam kasih sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Kita harus tetap pada perintah itu. Yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, saudara. Kasih yang seperti apa? Jelas bukan seperti kasih dunia, tetapi seperti kasih Kristus kepada kita. Ada perbedaan yang sangat jauh antara kasih dunia dengan kasih Allah. Kasih dunia tampaknya manis didengar, tapi sungguh itu adalah sesat, saudara. Kasih dunia tampaknya baik, tampaknya wah, sangat-sangat baik begitu. Tapi itu adalah sesat, saudara. Kalau kita tidak berdasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya, itu firman Tuhan. Ada banyak, saudara, hal-hal ajaran-ajaran dunia yang dianggap benar oleh orang-orang, yang dianggap ajaran yang benar oleh orang-orang. Salah satunya, saudara pasti tahu, sering banget slogan ini digaungkan, disebutkan, bahkan ditiru oleh kebanyakan orang. Seperti perkataan orang yang, kalau dia baik sama aku maka aku akan jauh lebih baik, tapi kalau dia jahat sama aku maka aku akan jauh lebih jahat. Ini adalah ajaran-ajaran dunia yang tampaknya kelihatan baik, tapi sungguh ini tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan ajar kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan lebih dari situ mengasihi musuh-musuh kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau dunia menganggap itu benar, maka firman Tuhan mau tegaskan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa itu adalah sesat. Itu bukanlah kebenaran. Firman Tuhan ajarkan kita tentang teori-teori kasih yang sangat banyak dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab. Dan disertai dengan contoh-contoh nyatanya. Salah satu contoh yang paling terkenal, saudara, adalah dalam Yohanes 3 ayat 16. Di mana karena kasih Allah, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal.
Oleh sebab itu saudara, kita umat Tuhan, mari kita fokus lagi kepada kebenaran. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita digoyahkan dalam kebenaran saudara. Tetaplah pada firman Tuhan yang benar, yang ya dan amin. Jangan jadikan pendapat dunia menjadi standar kebenaran kita. Seberapa banyaknya orang yang menganggap itu benar, tapi jangan jadikan itu standar kebenaran kita. Tapi Allah, Tuhan Yesus adalah standar kebenaran untuk menilai segala sesuatu. Allah adalah benar, perkataan dan jalannya benar, dan apapun atau siapapun yang menentang atau melawan dia, melawan kebenaran firman Tuhan, jelas kita mau sama-sama tegaskan bahwa itu adalah sesat. Amin. Mari saudara semua kita kembali fokus pada kebenaran tersebut, pada Dia Allah yang benar, pada Dia yang adalah kasih dan sumber kebenaran. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah boleh kembali mengingatkan kita, memberkati saya dan saudara. Dimanapun saat ini kita semua berada, biarlah kita boleh dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.